keadaan Bu Santitin hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, Bu, hari ini nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching dengan Pak Timbul ya. Ya, Bu. Baik, pada proses coaching hari ini, izinkan saya untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching yang Ibu laksanakan ya. Ya, Bu. Nah, pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan. Selain itu, dalam kegiatan coaching ini harus disesuaikan ya Bu dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, sebelum memulai coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh, Bu. Monggo, silakan. Baik, untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu pastinya kompetensi inti coaching, Bu. Di antaranya tentang kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 3 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Kemudian Bu, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik dari kegiatan observasi hari ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah saya ingin mendengarkan aktif dulu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya, yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu dengan mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian Bu, untuk pertanyaan terakhir, indikator yang seperti apa yang Ibu inginkan dalam sesi coaching hari ini? Indikator yang ingin saya capai yaitu coaching bisa menemukan solusi sendiri atas masalah yang sedang dihadapi pada saat sesi coaching hari ini, Bu. Baik, Bu. Jadi dalam proses coaching nanti, sesuai kesepakatan, saya akan memfokuskan pada kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih Ibu Ros. Selanjutnya Ibu bisa memulai kegiatan coaching dengan coaching. Semoga lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Ros, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Timbul. Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Pak Timbul sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu. Bu Ros, bolehkah saya minta waktunya sebentar ya Bu ya? Saya ingin menceritakan beberapa hari ini keluarga rumah yang masih saya pendam Bu. Jadi saya ingin bercerita Pak bersama. Baik, Pak. Apa yang mau Bapak ceritakan pada saya ya? Begini Bu Ros, akhir-akhir ini pembelajaran di kelas saya itu anak-anaknya kurang antusias. Jadi sedikit kurang tertarik dulu ketika saya mengajar dari 20 siswa saya yang di kelas itu hanya 50% Bu yang aktif mengerjakan tugas begitu Bu. Jadi menurut Pak Timbul, apa yang Bapak harapkan dari obrolan hari ini, Pak? Saya harap dengan obrolan kita hari ini akhirnya saya itu bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tadi Bu. Menurut Pak Timbul, hal apa saja yang membuat siswa Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Gini ya Bu, menurut saya hal yang menyebabkan siswa itu kurang antusias dalam pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu karena saya ini ya Bu ya, terlalu sering pembelajaran monoton ya. Jadi saya itu lebih sering menggunakan buku teks dan mengajarnya itu di depan kelas menggunakan metode ceramah Bu.
Jadi saya lebih sering ceramah di depan kelas daripada melibatkan anak itu untuk belajar di buku. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Bapak itu antusias dalam pembelajaran Pak? Supaya siswa lebih antusias gitu. Pastinya dengan pembelajaran yang asik, menarik dan menyenangkan gitu ya. Tidak monoton, suasananya itu di kelas itu gembira, begitu. Wah, saya sependapat dengan Pak Timbul. Lalu menurut pendapat Pak Timbul, apa saja yang bisa membuat siswa Bapak itu asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak ya Pak? Tentunya ya supaya siswa saya di kelas itu lebih asik dan tidak bosan itu nanti bisa menggunakan ini ya media pembelajaran yang menyenangkan seperti video pembelajaran dari YouTube gitu ya. Selain itu sekarang ini lagi tren aplikasi-aplikasi yang bermanfaat ya seperti TikTok yang bisa digunakan untuk media pembelajaran ya seperti itu. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada siswa Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pembelajaran Bapak itu? Oke, berkaitan dengan tugas ya Bu. Kalau saya pikir selama ini itu saya terlalu banyak ya memberikan tugas. Selama ini saya itu memberikan tugas tanpa memberikan sumber belajar ya. Jadi kalau tidak ada sumber belajar yang jelas saya sampaikan ke siswa itu kan siswa tidak tahu ya mereka mau mengaksesnya itu gimana untuk mencari jawaban atas tugas yang saya berikan. Kalau boleh tahu Pak, Bapak di dalam pembelajaran dalam kelas itu menggunakan sumber belajar apa saja Pak? Selama ini saya menggunakan buku-buku teks yang tersedia di perpustakaan. Selain itu yang terakhir itu ada modul ajar yang saya gunakan. Apakah ada sumber belajar selain buku teks Pak? Ada Bu, tapi selama ini saya belum menggunakan. Ada banyak seperti ada banyak seharusnya ya. Kita kan sumber ajar itu ada sumber ajar digital ya, seperti bisa menggunakan video-video pembelajaran yang menarik ya, dari YouTube. Kan kita sebagai guru kan bisa mendownload ya nantinya seperti itu. Terus ada juga aplikasi-aplikasi yang menarik ya untuk sumber belajar seperti Ruang Guru itu kan bagi anak atau TikTok, Instagram sekarang ada banyak sekali ya. Iya. Nah, betul sekali Pak. Saya yakin bila Bapak menggunakan berbagai sumber belajar seperti tadi yang Bapak sebutkan, pasti akan membuat siswa Bapak itu antusias dalam pembelajaran Pak. Begini. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Rencana saya ya ke depannya itu nanti saya akan merancang pembelajaran yang melibatkan siswa itu aktif, di mana nanti saya tentunya di dalam kelas nanti siswa lebih aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri ya Bu ya. Yang kedua nanti saya akan menggunakan sumber belajar yang menarik seperti yang kita obrolkan tadi ya Bu ya. Ada aplikasi dari TikTok, dari media pembelajaran yang menarik dari video dari YouTube, terus ada aplikasi tadi seperti Ruang Guru begitu Bu. Iya, bagus sekali rencana Bapak. Semoga berhasil ya Pak. Amin. Terus apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen saya Bu ya, saya akan segera menerapkan ya supaya masalah saya ini segera teratasi. Jadi dalam waktu dekat ini saya segera merancang memetakan kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk siswa saya, segera merancang rencana pembelajaran ya tentunya dengan model pembelajaran yang interaktif kita libatkan media ya. Selain itu tadi segera merancang pembelajaran yang melibatkan siswa di kelas ini. Wah, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung apa semua rencana Bapak. Semoga berjalan lancar sesuai harapan ya Pak ya. Amin. Saya mengucapkan terima kasih ya Bu Lesana sudah meluangkan waktunya untuk hari ini sehingga pada obrolan kita berdua hari ini ya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Lesana. Sama-sama Pak. Semoga sukses ya. Amin. Alhamdulillah ya Bu, kegiatan coaching Bu Lesana sudah berjalan
selesai Bu. Tadi selama coaching saya melakukan dengan alur delta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coaching tersebut Bu. Apa yang membuat Ibu Rosana bisa menilai demikian? Gini Bu, coaching dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Baik Bu, izinkan saya Bu menyampaikan hasil pengamatan saya selama observasi ya Bu. Selama proses kegiatan coaching berlangsung, Ibu sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari solusi dari permasalahannya. Dan Ibu juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching, arahnya di situ Ibu sudah ada present ataupun kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif. Selain itu tentunya tadi Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot ya Bu ya. Luar biasa sekali apa yang sudah Ibu pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar observasi dari saya Bu? Begini Bu, saya merasa sangat senang Bu, dan saya ucapkan terima kasih atas apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, dan saya akan terima dengan baik Bu. Baik. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, untuk kedepannya rencana tindak lanjut apa dalam mengembangkan kompetensi coaching Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu, saya ingin mendalami, memahami alur teknikal lagi Bu, untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik Bu. Kemudian kapan Bu rencana tindak lanjut ini akan dilaksanakan? Rencana akan saya lakukan secepatnya Bu, bisa setelah kegiatan-kegiatan yang saat ini sedang berlangsung, yaitu penilaian akhir semester. Gitu Bu. Baik Bu, luar biasa sekali. Jadi Ibu akan mendalami lagi mengenai alur tirta supaya lebih baik lagi untuk ke depannya. Kemudian akan secepatnya melakukan tindakan tersebut ya Bu ya. Baik Bu, demikian pertanyaan dari saya terkait kegiatan coaching yang Ibu lakukan pada hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih Bu atas kesediaan Bu Rosana untuk dan meluangkan waktunya untuk saya mengucapkan terima kasih Bu untuk kegiatan hari ini. Sama-sama ya Bu, saya ucapkan terima kasih juga atas semua masukan dari Ibu untuk kedepannya ke saya. Terima kasih Bu. Iya Bu, sama-sama.